Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah. Azanillah wa iyyakum. InsyaAllah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kitab Khudh Aqidatak. Ya, pembahasan kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Nah, ya, kitab kecil yang berisi tentang tanya jawab seputar akidah. Ya. Kita masih di bab yang sama dari yang sebelumnya, ya, yaitu adalah hakullahi alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Ya. Kita telah membahas dua pertanyaan di sini, ya. Yang pertama tentang kenapa Allah menciptakan kita. Jawabannya adalah agar kita untuk kita menyembahnya, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik. Ya, dan itu adalah hak Allah atas hambanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan hak Allah atas hambanya adalah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, atau singkatnya adalah namanya at-tauhid. Ya, itu adalah tujuan atau hikmah diciptakannya manusia. Ya, begitu juga bangsa jin. Ya, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah apa itu ibadah? Ya, di sini disebutkan definisi ibadah secara istilah, ibadah yang benar. Ya, adapun makna ibadah secara asalnya adalah atadzallul, merendahkan diri, ya, menghinakan diri. Ya, maka itu nggak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di sini sebutkan bahwa ibadah secara istilah, ibadah yang benar adalah perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa, salat, menyembelih hewan karena Allah, ya, untuk Allah, ya, dan seterusnya. Ya, dan itu mencakup perkara yang wajib maupun yang sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Jadi perkara yang wajib itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seorang hamba ketika beribadah mendahulukan yang wajib. Ya, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian baru perkara yang sunnah. Yang sunnah juga dicintai, ya. Banyak perkara sunnah yang pahalanya besar, ya. Tapi yang wajib lebih besar lagi tentunya, ya. Dan itu lebih utama. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga di sini. Kata beliau rahimahullah, kaifa na'budullah? Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah itu. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah kama amarana Allahu wa rasuluhu. Maka kita beribadah sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah salah satu prinsip seorang Muslim. Ya. Ketika dia beribadah, dia harus beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya, tidak mengarang sendiri, ya, atau tidak mengikuti karangan orang lain, ya, atau mengikuti karangan yang sudah turun temurun, ya, walaupun sudah turun temurun, sudah ini amalan sudah ratusan tahun kita amalkan, ya, masa kita tinggalkan? Kalau memang itu tidak diajarkan dalam Islam,
tidak ada ajarannya, maka tinggalkan, ya, meskipun sudah diamalkan ratusan tahun, ya. Nah, beliau membawakan dalil tentang bahwasanya kita wajib beribadah pada Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di sini dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ya, dalam ayat yang mulia ini kita bisa melihat, ya, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ya, dalam beragama itu perlu taat kepada perintah Allah, bukan perintah yang lainnya. Kemudian apa? Taat kepada Rasul. Manusia yang bisa kita taati secara mutlak hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul SAW maksum, terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Ya. Kemudian apa di akhir di ayat ini? Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Dengan apa? Dengan mengikuti perintah selain Allah dan perintah selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam beribadah. Ya. Makanya setiap ibadah yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya maka batal. Ya. Makanya dalam ayat ini kita jangan membatalkan amalan kita dengan mengikuti selain perintah Allah dan selain perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada syariat Islam, agama Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, ya, muamalah dan seterusnya, itu semuanya adalah syariat dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bu, ya, itu milik Allah, hak Allah yang mensyariatkan, ya. Maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk menentukan mana ibadah yang disyariatkan, mana yang bukan, mana yang termasuk perkara agama perkara agama Islam, mana yang bukan, ya. Baik. Kemudian beliau membawakan dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul, rawahu Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amil amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, ya, laisa alaihi amruna, tidak ada, ya, perintahnya dari kami, ya. Jadi amalan tersebut tidak berdasarkan perintah dari kami. Perintah dari kami maksudnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari agama Islam. Fahuwa raddun, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ay ghairu maqbul, artinya tidak diterima, ya. Hadisnya di sahih riwayat Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Berarti ini hadis yang sahih. Karena hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim itu adalah hadis yang diterima oleh umat dari zaman ke zaman, ya, ijma' ulama yang menerima hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis yang sahih. Ya, hadis yang mulia ini, ya, sebagai dalil, ya, selain dalil dari Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan, bahwasanya dalam beribadah, dalam beramal, ya, dalam beragama itu harus sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya, harus sesuai dengan ajaran dari Allah dan Rasulnya, harus ada dalilnya. Nah itu, ya, setiap perkara atau ibadah atau amalan yang dibangun di atas selain dalil, selain perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak. Allah tidak butuh padanya, Allah tidak menerimanya, ya. Artinya yang ibadah tersebut sia-sia, tidak membuahkan pahala, ya, bahkan membuahkan dosa bagi orang yang sudah paham, ya, bagi orang yang sudah paham bahwasanya itu adalah perkara yang tidak boleh dikerjakan karena tidak ada perintahnya,
kemudian dia tetap kekeh ya, ngeyel mengamalkannya, ya tentu orang seperti ini ya terancam mendapatkan dosa ya. Dan ini dosanya besar, bukan dosa kecil, masalah perkara bid'ah ini. Ini disebut dengan bid'ah ya. Bid'ah adalah setiap cara beragama yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Ya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya dalam soal yang ketiga ini dan jawaban yang ketiga ini adalah bahwasanya ya kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan syariat ya. Harus sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar ibadah kita yang kita lakukan tidak sia-sia ya. Jadi ini apa namanya nyambung ya sama pertanyaan sebelum-sebelumnya ya. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, untuk tauhid. Kemudian makna ibadah adalah setiap yang perkataan dan perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, ya kan? Nah, dan itu mencakup perkara ibadah-ibadah yang ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, ibadah harta, ya. Dan itu mencakup perkara yang diwajibkan dan yang disunnahkan. Nah, lalu bagaimana kita beribadah? Ya, itu yang ketiga. Makanya, yaitu adalah dengan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, berarti kita ambil, kita amalkan. Ya, kemudian disyarah lagi, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, kita amalkan. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kita untuk salat. Ya, wa aqimus salah. Dirikanlah salat. Ya, maka kita salat. Ya. Lalu bagaimana cara salat? Rinciannya, oh di Al-Quran nggak ada, tapi di hadis ada. Ya, maka kita pakai hadis. Ya, Nabi SAW mengajarkan salat dari mulai takbiratul ihram sampai apa namanya salam. Ya, Nabi mengajarkan salat wajib ada 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya. Ya, ya seperti itu memang ya. Dan setiap salat rakaatnya sekian 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 itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Dan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang rukun yang termasuk rukun-rukun Islam, ya, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Tidak ada satupun amalan atau ibadah atau perkara agama yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi setiap perkara yang nggak ada tuntunannya, tidak ada ajaran yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah pasti apa? Bukan bagian dari agama. Ya, itu maka itu tertolak sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan. Ya. Jadi itu yang ketiga, beribadah sesuai dengan tuntunan atau ajaran syariat ya, perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, soal jawab yang keempat, kata beliau rahimahullah, soal hal na'budullaha khaufan wa tama'a, apakah kita beribadah kepada Allah karena rasa takut dan rasa harap? Rasa takut di sini maksudnya apa? Takut kepada siksa api neraka, wa tama'an, dan harap adalah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksud dari pertanyaannya, apakah kita ini beribadah boleh karena rasa takut kepada apa azab Allah dan mengharapkan surganya, ya? Ataukah memang seperti itulah ibadah? Nah, jawaban beliau apa? Na'am, na'buduhu kadzalik. Kita beribadah kepada Allah seperti itu, kata beliau, ya. Beliau menjawab, kita beribadah pada Allah seperti itu, artinya karena rasa takut kita kepada azab Allah dan rasa harap kita kepada surga Allah, nikmat Allah. Ya. Beliau membawakan dalil. Yang pertama dalil dalam Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah.
Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, beliau mengatakan, Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah berfirman, mensifati orang-orang yang beriman. Menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah, yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang-orang yang beriman, mereka itu berdoa kepada Rabb mereka. Berdoa maksudnya ya ibadah. Ya. Beribadah kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a. Dengan rasa takut dan rasa harap. Ya. Takut kepada azab Allah dan mengharapkan surga Allah, mengharapkan nikmat Allah. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil yang berikutnya dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya, beliau membawakan dalil hadis ini bentuknya adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian beribadahnya. Beliau bahkan mencontohkan ketika berdoa, ya, mintalah surga dan mintalah perlindungan dari api neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh beribadah karena takut akan azab Allah dan mengharap surga Allah. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini juga, ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu harus dibangun di atas 3 hal. Ya, di antaranya 2 tadi, ya, rasa takut kepada Allah, ya, karena rasa takut azab Allah dan juga mengharapkan surga Allah. Ada satu lagi, yaitu adalah rasa cinta kepada Allah, ya, rasa cinta kepada Allah. Nah, itu bagaikan kalau para ulama apa namanya, memisalkan, ya, seperti satu ekor burung, ya, atau seperti burung punya kepala dan 2 sayap. Nah, kepalanya itu adalah rasa cinta. Dalam beribadah, kepala itu adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 sayap, salah satunya adalah rasa takut kita pada azab Allah, dan sayap yang kedua adalah karena adalah rasa harap kepada nikmat Allah, ya. Nah, jika tiga-tiganya itu ada dalam ibadah, maka ibadah akan seimbang, akan baik, akan bagus ibadahnya, ya. Makanya yang paling utama ketika beribadah kita mengharapkan ridho Allah. Ini paling utama. Mengharapkan ridho Allah karena cinta kepada Allah. Kemudian baru kita karena takut kepada adab Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling utama ridho Allah, kemudian baru rasa takut dan rasa harap, ya. Kalau ibadah tanpa rasa cinta, maka seperti apa? Burung nggak ada kepalanya. Apa yang terjadi? Mati. Ibadah tersebut seperti tidak apa namanya ya, ibadah yang mati gitu, ya. Dia beribadah hanya karena rasa takut dan rasa harap saja, nggak ada rasa cinta kepada Allah, ya. Tidak ada mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini mati, ya. Nah, atau ada rasa cinta dan ada rasa harap tapi nggak ada rasa takut. Nah, ini juga nggak seimbang, satu sayapnya rusak, tidak seimbang, ya. Atau rasa harapnya yang nggak ada, hanya ada rasa takut, maka ini juga tidak seimbang. Ya, maka hendaknya diseimbangkan 3 hal itu, ya. Dan jangan beribadah karena rasa cinta saja juga, jangan. Ya, itu seperti ibadahnya orang-orang sufi. Makanya orang sufi mereka, ya, sebagian orang sufi itu nggak mau mengatakan kita beribadah karena rasa takut dan rasa harap. Ya, nggak boleh bagi mereka. Bagi mereka nggak boleh beribadah kepada Allah karena rasa takut dan rasa harap. Padahal boleh, ya, jelas. Bahkan Rasul mencontohkannya, ya. Karena mereka hanya beribadah dengan rasa cinta, ya. Nah, yang benar makanya ibadah adalah yang dibangun di atas 3 hal tadi, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Cuman memang sebagian ulama mengatakan ketika
masa muda, masih segar, masih banyak apa ya istilahnya, apa namanya, kegiatannya dan sebagainya, ya. Apalagi jiwa mudanya itu membuat dia banyak penasaran dengan banyak hal yang baru dan sebagainya. Maka ketika masih seperti itu, lebih beratkan rasa takut kepada Allah. Kenapa demikian? Agar kita akhirnya bisa menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit apa namanya, lebih diberatkan di titik rasa takut. Ya, meski ya tetap ada rasa harap dan rasa cinta pada Allah. Harus tetap ada. Tapi rasa takut itu harus lebih dititik beratkan di situ. Bagi orang masih muda. Ya, kalau sudah tua atau sudah rasanya mendekati ajalnya dan sebagainya, ya, nasallallahu alaihi wal afiyah, maka di situ titik beratkan rasa harap kepada Allah, ya. Apa namanya, makanya kita diperintah untuk husnuzan, berprasangka baik pada Allah ketika memang sudah dekat dengan ajal, ya. Baik. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari bab ini, tanya jawab yang kelima adalah, ya sedikit kita agak telat dikit nggak apa-apa ya, beberapa menit, insya Allah sebentar. Yang kelima adalah mahwal ihsan fil ibadah. Apa itu ihsan dalam ibadah? Berbuat baik, ihsan. Ihsan itu dalam bahasa artinya berbuat baik. Ya, karena ihsan dalam ibadah itu adalah tingkatan tertinggi, ya. Apa itu ihsan dalam ibadah? Kita diperintahkan beribadah dengan ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Baik. Beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala, kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang eh, apa namanya, melihatmu ketika engkau berdiri, ya. Ketika engkau berdiri, wa Kajian, taqallubaka fis sajidin, dan kaji. dialah Allah yang melihatmu juga, ya, ketika badanmu berubah, bergerak di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat kita ketika kita beribadah. Ya, ketika kita merasakan hal ini, ya, merasakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam setiap ini, ya, dalam kapanpun dan dimanapun kita harus seperti itu, ya. Cuman dalam ibadah itu adalah hal yang tertinggi, ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan Islam dulu, kemudian iman, baru ihsan. Ihsan itu tingkatan yang tertinggi. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sadar bahwasanya Allah melihat kita dalam ibadah, ya, dan juga dalam perkara yang lainnya sebenarnya, ya. Ya. Cuman dalam ibadah ini dititik beratkan di sini. Kemudian beliau membawakan hadis, ya, dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah ketika engkau beribadah pada Allah sebagaimana seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seakan-akan engkau melihatnya, betul-betul di hadapan kita. Kita melihatnya gitu seakan-akan, ya. Tapi walaupun kita tentu tidak melihatnya di dunia, ya. Tapi seakan-akan melihatnya. Saking merasa diawasi, ya, saking merasa diawasi oleh Allah, kita seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa, ya, tidak bisa seakan-akan engkau melihatnya, maka ketahuilah, ya, sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sadar bahwasanya Allah melihatmu. Makanya dalam ibadah, ya, dalam kegiatan apapun, ya, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam ibadah ini harus ditekankan lagi, ya. Dalam ibadah kita harus merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita harus tetap beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, dan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
yang merasa diawasi oleh Allah SWT, karena ya kita merasa Allah mengawasi kita, maka kita harus beribadah harus dengan yang benar, dengan yang baik, dengan sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan, ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, ya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin kalau mau ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Bismillah Ustadz, Ana mau tanya bagaimana kalau sudah ibadah rutin tapi tetap melakukan kemaksiatan. Apakah ini hal seperti ini belum istiqomah atau belum benar dalam ibadah? Ya, kan salat disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu me- mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar, ya. Tapi nyatanya orang yang sholat banyak yang masih berbuat maksiat. Apakah sholatnya nggak benar? Berarti artinya, ya maka kita katakan wallahu taala alam, ya. Bisa jadi memang demikian, sholatnya nggak benar atau belum sempurna berarti sholatnya, ya. Atau dia memang belum apa namanya sempurna dalam ibadahnya gitu, ya. Belum bisa jadi belum ihsan dalam ibadahnya atau yang lainnya. Ya itu mungkin saja, ya. Dan apakah berarti sholatnya nggak diterima? Enggak juga, ya. Bisa jadi sangat mungkin sholatnya tetap diterima ketika memang rukunnya, wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Ya rukun dan wajibnya terutama, ya dikerjakan, maka sholatnya sah. Ibadah-ibadah yang lain juga, ya. Kalau rukun dan wajibnya dilakukan maka itu sah, ya. Tapi kok kenapa masih berbuat maksiat? Ya wallahu taala alam, ya. Bisa jadi memang belum sempurna dalam ibadahnya, khusyuknya belum dapat mungkin, ya belum masuk meresap ke dalam hatinya, atau eh, atau sebab-sebab yang lain, ya wallahu alam. Apakah bisa disebut belum istiqomah? Iya, berarti dia belum istiqomah dalam meninggalkan maksiatnya. Mungkin ibadahnya lancar tapi maksiatnya masih belum ditinggalkan, berarti dia belum istiqomah dalam meninggalkan maksiat. Hendaknya berusaha meninggalkan maksiatnya. Allah alam, ya. Ada lagi satu lagi mungkin. Ya Ustaz, Nggak ada, ya? jazakallah khair atas Ada. ilmu yang telah antum sampaikan. Ustaz, Ana mau nanya, tadi kan di pertanyaan tiga kalau nggak salah disampaikan bahwa yang diutamakan itu ibadah yang wajib Ustaz ya. Tapi sunnahnya juga em, bisa gitu. Tapi semisal Ustaz mungkin ada perkataan kan cuman sunnah gitu Ustaz. Untuk apa gitu maksudnya? Ketika kita ingin melakukan sunnah ada perkataan kan cuman sunnah, artinya nggak dosa gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Iya, kan cuma sunnah. Perkataan demikian kalau sedang mengajarkan hukum, ini hukumnya sunnah, nggak sampai wajib derajatnya, ya nggak apa-apa seperti itu boleh. Tapi kalau karena untuk tidak mengerjakan, ya jelas ini perkataan orang malas, ya berarti maksudnya apa? Dia tuh mengatakannya karena malas, ya. Kemudian dia berhujjah bahwasanya itu hal yang sunnah, ya. Tentu ini nggak baik, ya. Artinya karena perkara yang sunnah meskipun sunnah itu kan pahalanya besar. Orang yang ketinggalan dalam melaksanakan sunnah, ya berarti dia tertinggal dari pahala yang besar. Ya, berarti apa dong? Rugi, ya. Istilahnya rugi. Ya, seperti orang misalkan ada orang lagi bagi-bagi uang, ya. Ada orang kaya di kota tertentu, ya, mau bagi-bagi uang ratusan juta, ya. Barang siapa yang datang kepadanya dan melakukan beberapa hal yang dia inginkan, dia akan mendapatkan uang ratusan juta tersebut. Ya, siapapun. Dan kita mampu melakukannya dengan mudah misalkan. Datang ke sana dengan mudah. Tapi kita nggak melakukannya. Sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, akhirnya orang kaya tersebut sudah tidak mengadakannya lagi. Ya. Yang ada apa berarti? Rugi. Harusnya kita bisa. Nah itu contoh, ya, permisalan perkara dunia. Perkara akhirat juga demikian. Allah telah menawarkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang
pahalanya itu besar, banyak, ya. Tapi kita nggak melakukannya dengan alasan itu sunnah. Yang ada apa? Rugi, ya, ya rugi. Apalagi kalau ibadah sunnah tersebut nanti di akhirat akan menjadi pelengkap, penyempurna ibadah wajib yang kita lakukan. Karena ibadah wajib yang kita lakukan bisa jadi nggak sempurna dalam dunia, dalam apa ketika kita melakukannya. Maka nanti di akhirat Allah akan mengatakan, ya lihatlah apakah ada yang sunnah dari perkara-perkara sunnah yang dilakukan atau tidak. Itu akan menyempurnakan perkara yang wajib. Ya, sholat wajib kita bisa jadi pahalanya nggak sempurna, ya kan? Maka itu disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Wallahu taala alam.